Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di dalam renungan sekar pada pagi hari ini. Selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani kehidupan kita dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena begitu banyak Tuhan telah berkarya di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kasih setia Tuhan tersedia bagi kami, sehingga Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, membuat kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 28, ayat 11 hingga ayat 15. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan sekar kita pada pagi hari ini adalah percaya hoax. Bapak Ibu Saudara-saudara, praktek suap menyuap sudah terjadi tidak hanya pada zaman ini, tetapi sudah terjadi di zaman Tuhan Yesus. Sesaat setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, praktek suap menyuap itu dilakukan oleh imam-imam kepala kepada serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa perbedaan imam-imam kepala dengan murid-murid Tuhan Yesus? Imam-imam kepala percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika ia masih hidup, bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, imam kepala dan juga para orang Farisi datang kepada Pilatus untuk meminta supaya Pilatus menyuruh serdadu-serdadu untuk menjaga kubur Yesus dan memeteraikan kubur itu, supaya murid-murid Yesus tidak mengambil mayat Yesus itu dan memberikan berita hoax bahwa Yesus telah bangkit. Sedangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang telah berkali-kali mendengar pengajaran Tuhan Yesus bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit, mereka lupa apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kematian tidak berdaya di atas kayu salib, penyiksaan yang terjadi kepada Tuhan Yesus, dan Sabtu yang sunyi itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Masa antara kematian dan kebangkitan itu merupakan masa penuh dengan kedukaan dan kegelapan. Murid-murid Tuhan Yesus berputus asa karena melihat Kristus mati tak berdaya di atas kayu salib. Dan mereka lupa bahwa Yesus pernah berjanji pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita boleh melihat di sini bahwa pergumulan besar di dalam kehidupan ini, keputusasaan, membuat kita lupa kepada janji Allah. Membuat kita lupa kepada apa yang telah difirmankan Allah di dalam Alkitab. Sehingga
pergumulan berat itu, kesusahan dan kesulitan hidup dapat menggerus seluruh energi kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara dapat menenggelamkan kita di dalam kedukaan dan keputusasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat apa yang terjadi di dalam masa kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka menemukan bahwa kubur Yesus telah terbuka, batu penutup daripada kubur itu telah terguling, dan ketika Maria Magdalena masuk ke dalam kubur, dia tidak menemukan mayat Yesus di sana. Maka apa yang dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ia datang kepada murid-murid Yesus dan ia memberitakan berita hoax. Apa yang ia sampaikan? Yesus telah diambil dari kuburnya. Yesus telah dicuri, telah diambil di dalam kubur itu. Dan ketika Simon Petrus dan murid yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, datang ke kubur dan melihat betul bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur, Alkitab berkata bahwa mereka percaya. Mereka percaya apa, Bapak Ibu? Mereka bukan percaya bahwa Yesus telah bangkit, tetapi mereka percaya apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Mereka percaya kepada hoax. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perikop yang telah kita baca tadi, imam-imam kepala juga menyebarkan hoax dengan menyuap para serdadu-serdadu dengan mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika mereka sedang tidur. Ini sesungguhnya tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika serdadu-serdadu gagal untuk menjaga mayat atau kubur Yesus, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, yang akan terjadi, mereka akan dihukum. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat itu pemerintahan Romawi yang memegang kendali di daerah ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau serdadu-serdadu ini gagal untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, maka itu akan berakibat fatal. Tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, serdadu-serdadu dibiarkan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, kita seringkali berhadapan dengan berita hoax. Ya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang menyebarkan hoax. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita mengerti fakta. Penting sekali untuk kita memahami apa kebenaran. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kebenaran. Dan sesungguhnya tidak hanya terjadi di dalam kehidupan masyarakat luas, tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara, hoax ini terjadi juga di dalam kehidupan bergereja. Begitu banyak berita-berita yang disampaikan seakan-akan itu adalah berita kebenaran dari firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya hanyalah berita hoax semata. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tahu keaslian dari selembar uang? Supaya kita bisa mengerti bahwa uang ini asli, maka kita harus sering-sering berhadapan, kita harus sering-sering memegang uang yang asli. Sehingga ketika yang palsu itu kita dapatkan, kita tahu bahwa ini tidak sesuai dengan yang asli, tidak sesuai dengan uang yang benar. Demikian juga di dalam kita mengerti, di dalam kita memahami akan firman Tuhan. Kita mesti sering-sering berhadapan dengan kebenaran. Supaya ketika ada berita hoax itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Kita jangan mudah termakan hoax. Termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara, hoax yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang memakai Alkitab, yang memakai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus adalah fakta. Kebangkitan Yesus adalah kebenaran. Karena ia berkali-kali menampakkan dirinya kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Dia menunjukkan kaki dan tangannya yang terluka. Dia menunjukkan akan lambungnya yang ditusuk. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, berita kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah
berita hoax. Berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita kebenaran, sebuah fakta yang memberikan kepada kita keselamatan yang pasti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mudah untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bukankah Yesus Kristus adalah Allah? Dia adalah sumber kehidupan itu. Dan dia sesungguhnya adalah kehidupan itu sendiri. Tidakkah Yesus berkali-kali membangkitkan orang mati? Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Lazarus yang sudah berhari-hari di dalam kuburan, dia juga membangkitkannya. Maka bukan sebuah kemustahilan, bukan sesuatu yang tidak masuk akal kalau dikatakan bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut dan ia hidup, ia menang atas maut, ia menang atas kematian, supaya setiap kita mengalami kuasa kebangkitannya, mengalami kehidupan yang pasti, kehidupan yang abadi yang telah Tuhan sediakan bagi kita, dan maut serta dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani kehidupan kita dalam dunia ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kepada kami untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ajar kepada kami juga untuk dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengubah hidup kami, yang membuat kami menang atas pergumulan dalam dosa, dan juga kami menang atas pergumulan-pergumulan di dalam kami menjalani hidup ini, bahkan menang di dalam kami memperjuangkan iman di tengah-tengah dunia yang sudah rusak. Kami bersyukur karena kami telah dimenangkan dan kami telah dihidupkan oleh kebangkitan Kristus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kuasa kebangkitan Kristus terus menyertai kita. Amin.